Warta Jemaat GKJ Bringin, Minggu 28 Juni 2020. Majelis GKJ Bringin mengucapkan selamat pagi kepada seluruh jemaat serta Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ibadah ini. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan Majelis GKJ Bringin menyampaikan warta jemaat sebagai berikut. 1. Ibadah khusus terbatas dalam rangka peneguhan Majelis GKJ Bringin untuk melengkapi pelayan kemajelisan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 28 Juni 2020 di GKJ Bringin tempat ibadah Karanglo. Calon majelis yang diteguhkan adalah 1. Bapak Yudi Hartanto sebagai penatua, 2. Ibu Sesiana Rustikawati sebagai diaken. Warta yang kedua, memasuki masa normal baru, Majelis GKJ Bringin menghimbau kepada seluruh jemaat untuk berhati-hati dan tetap menjalankan protokol kesehatan, di antaranya memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak jika berada di kerumunan, sering mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, membersihkan tangan dengan hand sanitizer, menjaga kebersihan lingkungan, dan berolahraga untuk menjaga kesehatan. Warta yang ketiga, oleh karena kondisi yang belum memungkinkan terkait pandemi COVID-19, maka persidangan Majelis Gereja bulan Juni belum bisa dilaksanakan. Program pelayanan dibahas dan diputuskan dalam rapat majelis terbatas. Demikian pokok-pokok warta jemaat hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Selamat beribadah. Marilah menghadap hadirat Allah, hai umat Kristus. Kita merayakan kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan. Beribadahlah dengan penuh hormat dan syukur. Kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tema ibadah hari ini, Minggu 28 Juni 2020 adalah lemah lembut terhadap sesama. Kelemah lembutan adalah sikap hidup yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita, orang percaya. Matius 11 ayat 29 mengingatkan kita, "Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah secara pribadi mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Kita akan berdoa secara pribadi dan akan saya tutup dengan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu mengiring langkah kehidupan kami. Engkau telah memberikan teladan hidup bagi kami untuk hidup penuh kasih kepada sesama. Ya Bapa, pagi hari ini kami mengakui dosa dan kesalahan kami yang belum mampu meneladan kasih-Mu itu. Seringkali tutur kata dan tingkah laku kami menyakiti hati sesama kami. Kami belum mampu memperlakukan sesama kami dengan kelemah lembutan, dengan kerendah hatian, dan dengan ketulusan hati, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Ampunilah ya Bapa dosa dan kesalahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa pengakuan dosa kami. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Berita anugerah. Jemaat dipersilakan berdiri. Dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang 9-10, firman Tuhan katakan, "Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita
dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan memampukan kita memahami dan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang senantiasa kami sapa, kami sembah, kami muliakan di setiap nafas kehidupan kami. Di tengah-tengah sejuknya pagi hari ini ya Tuhan, Minggu 28 Juni 2020, di mana kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup pemberian Tuhan dengan berbagai situasi batin, situasi hidup yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi satu hal yang kami imani, bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dan kami juga bersyukur masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah, meskipun kami harus menjalani di rumah kami masing-masing. Kami tetap mensyukuri untuk bisa memuji Tuhan bersama keluarga kami. Dan kini tiba saatnya ya Tuhan, kami membuka hati dan segenap pikiran kami
untuk mendengarkan sapaan Tuhan lewat pemberitaan firman. Hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kiranya Roh Kudus sendiri yang menuntun, memimpin, dan memampukan untuk berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di ibadah pagi ini terberkati. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat GKJ Beringin dan siapapun yang pagi ini mungkin bergabung dengan keluarga yang ada di dalam kehidupan keluarga jemaat GKJ Beringin. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Yang pertama kita akan membaca kitab Perjanjian Lama yang terambil dari Yeremia 28. Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Dan nanti kita juga akan membaca Matius 10 ayatnya 40 sampai 42. Kita akan mengawali dari kitab Perjanjian Lama dulu, Yeremia 28 ayatnya 5 sampai 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Kemudian bacaan Injil kita akan melihat Matius 10 ayatnya 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang anak kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku sekalian, tema khotbah pagi ini sekilas, saya katakan sekilas, sepertinya enteng ya. Kalau dilihat hanya sekilas, yaitu temanya lemah lembut terhadap sesama. Tetapi setelah saya gali, saya renungkan, apa yang kelihatannya enteng ternyata luar biasa dalam.
luar biasa berat untuk kita praktekkan menurut kacamata Tuhan, bukan menurut kacamata kita sebagai manusia. Kalau di sana dikatakan lemah lembut terhadap sesama, saya akan mengawali khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu pasti pernah menyambut seseorang atau pernah disambut seseorang. Nah, pertanyaannya, kapan terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian merasakan bahagia, merasa diuwongke kalau orang Jawa, karena sambutan tuan rumah itu begitu luar biasa. Merasa kita ini orang spesial karena sambutan orang itu begitu menempatkan kita. Atau sebaliknya, kapan terakhir merasa kita tidak dihormati oleh seseorang yang menyambut kita, seakan-akan kedatangan kita tidak ada pentingnya. Kita disambut dengan menurut ukuran manusia mungkin dalam bahasa dientengke, disepeleke, dan seterusnya. Nah, kenapa saya mengawali dengan pertanyaan seperti itu? Karena tema itu diawali dengan lemah lembut terhadap sesama, maka di sana menggambarkan bagaimana kita diundang, kita diajak menyambut atau ketemu dengan seseorang itu memiliki sikap, yaitu lemah lembut. Saya akan meluruskan arti dan makna lemah lembut yang seringkali tidak pas dan salah kaprah dikatakan dan dipraktekkan oleh seseorang. Lemah lembut bukanlah hal yang sederhana untuk diterjemahkan. Dalam bahasa Yunani, lemah lembut itu praus. Praus itu kata sifat. Kalau diartikan praus itu jadi lemah lembut adalah rendah hati, baik budi, sopan, pengendalian diri, atau seseorang yang bisa memiliki penguasaan diri. Orang itu dikatakan memiliki sifat lemah lembut. Namun demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku sekalian, yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang lemah lembut itu orang yang seperti bagaimana atau yang seperti apa? Biar tidak salah kaprah, ya. Biar tidak salah memahami orang lemah lembut itu yang seperti apa. Yang pertama yang harus dipahami, orang yang lemah lembut tidak sama dengan orang yang lemah lembut dalam penampilannya. Saya ulangi, orang lemah lembut itu orang yang tidak sama dengan orang yang lemah lembut dalam penampilannya. Misalnya sopan. Kemudian kalau mau lewat depan orang lain minta izin, permisi Pak, permisi Bu, nyun sewu. Kelihatannya sopan banget. Kemudian tampilannya menyenangkan, ya. Orang Jawa mengatakan renyah, ya, kayak kerupuk. Kemudian habis kebaktian, ramah, cipika-cipiki, memberi jabat tangan. Semua itu tidak salah, sah-sah saja. Tetapi bukan itu lemah lembut. Mohon maaf, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lemah lembut bukan sekedar penampilan seperti itu. Lemah lembut bukan aksesoris. Aksesoris itu kalau diterjemahkan menurut KBBI, barang tambahan, pelengkap, dan pemanis. Jadi lemah lembut itu bukan pelengkap atau pemanis untuk nambah-nambahi biar kelihatan dilihat. Gitu. Dan yang kedua, secara tegas lemah lembut juga bagi orang percaya bukan aksesoris agama. Jadi bukan juga gambaran orang lembut supaya dilihat bisa tampil sebagaimana tampilan yang bukan dari dirinya yang sesungguhnya
tetapi sesuai kepentingan. Waduh, baru mengupas kata lemah lembut saja kita diajak merenung. Jadi selama ini belum tentu ya yang kelihatan monggo diunjuk itu aslinya lemah lembut. Belum tentu. Kenapa demikian? Kadang sikap di gereja, di dalam gereja bisa berbeda sikapnya saat di luar gereja. Setuju? Wah, kalau di gereja kayak malaikat. Apalagi hari Minggu. Kita tidak tahu hari Senin sampai Sabtu. Seperti yang lain mungkin, ya. Dan pagi ini, Minggu 28 Juni kita akan diajak menggumuli tema yang saya sebutkan tadi, lemah lembut terhadap sesama. Yang setiap hari kita bertemu dengan orang atau sesama kita. Nah, bacaan Injil kita, Matius 10 ayat 40 sampai 42, khususnya saya akan berfokus pada Injil terlebih dahulu, adalah bagian dari rangkaian perikop dengan payung dengan judul perikop saat Yesus, kita lihat pasal 10 di Injil kita di Alkitab, memanggil ke-12 rasul. Jadi apa yang kita baca hari ini bagian dari Yesus memanggil ke-12 rasul, pilihan Yesus kemudian mengutus tugas panggilan untuk mereka untuk melayani dan berbicara tentang tantangan. Ya. Jadi kalau minggu kemarin tanggal 21 berbicara komitmen, ya, hal yang utama dalam hidup ini difokuskan pada Kristus salah satunya. Dan ya saat ini, saat tema itu berbicara panggilan, pilihan, dan pengutusan tugas panggilan orang percaya, kita diajak berefleksi tatkala Yesus menasehati ke-12 rasul itu. Saat mereka harus berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan orang, umat atau orang yang akan diberi kabar kesukacitaan tentang kerajaan Allah, tentang pengampunan dosa, apa yang menjadi respon mereka? Apakah mereka akan menerima? Apakah mereka akan menolak? Itu yang harus dipersiapkan. Jadi, makanya nasihat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 rasul itu, ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi ke-12 rasul itu, murid-murid itu dikuatkan hatinya atas tugas panggilannya. Bahwa tatkala kamu ditolak, bukan kamu saja yang ditolak, tetapi sudah menolak aku, kata Yesus. Ini kan luar biasa, ya, dibesarkan hati para murid. Bahkan di ayat 41 dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saya akan kupas ayat ini secara khusus. Bagian 41, tatkala berbicara nabi, inilah kenapa saya ambil juga bacaan perjanjian lama Yeremia. Tadi kalau kita perhatikan Yeremia 28 ayat 5 sampai 9, Nabi Hanaya dan Nabi Yeremia ini kan ada perbedaan sikap dan pandangan tentang nubuat. Tetapi ada tetapinya, ya. Nabi Yeremia itu bisa bersikap dewasa, bisa menguasai diri, tidak kemudian menyalah-nyalahkan Hanaya, ya. Tetapi dia berbicara biarlah waktu yang membuktikan. Jadi tidak bersikap menolak apa yang dikatakan, karena setiap nabi punya hak untuk berkata-kata. Waktu yang membuktikan. Ya. Saat itu berbicara nubuat tentang perkakas-perkakas bait Allah dan orang-orang buangan. Ya, dia nubuatkan dan Nabi Yeremia mau mendengar. Ya. Artinya Yeremia itu bersikap dewasa. Ya.
Dia bersikap sebagaimana terjemahan kalau tadi kita mengartikan lemah lembut, mau mendengar sopan ya. Dia bisa menghargai perkataan orang lain. Makanya saya pakai juga Yeremia. Dan itulah kalau saya pakai Yeremia 28 ayat 5 sampai 9 untuk menguatkan apa yang terjadi. Kalau seseorang nabi tidak disambut sebagaimana seharusnya seperti nabi, ya nggak usah marah. Nah, kalau nabi aja diminta untuk tidak marah, kadang kita disambut tidak seperti seharusnya, kadang uring-uringan. Benar ya? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kenapa kemudian Tuhan Yesus memberikan arahan ya. Tatkala berjumpa dan disambut, bisa ramah, bisa tidak, bisa diterima, bisa ditolak. Tetapi saya terfokus juga pada ayat yang terakhir yang menarik ya. Ini mungkin kita menjadi pelaku ya. Ayat 42, dan barang siapa memberi air secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Ada beberapa catatan. Yang pertama, ini kan budaya di Palestina yang panas, sehingga setiap rumah selalu menyediakan air untuk para tamu yang datang. Jadi disediakan. Nah, ini kalau dikatakan secara khusus, berarti air yang memang benar-benar dipersiapkan untuk mereka yang datang. Nah, kalau orang yang datang itu orang yang dihormati, yang punya jabatan yang melekat dan sebagainya, pasti tidak menjadi masalah. Tetapi menjadi masalah tatkala dikatakan pada salah seorang yang kecil ini. Kadang Matius menyindir karena Matius ini berbicara tentang konteks pada waktu itu, dia berbicara apa yang ada di budaya sana, ya, berbicara upah. Karena Matius sendiri adalah seorang pemungut cukai, maka kata upah itu diidentikan ya sebagai buah dari melakukan sesuatu yang baik. Padahal arti yang diinginkan bukan seperti itu. Akan tetapi upah yang dimaksud oleh Matius di sini bukanlah upah berupa uang, melainkan berupa berkat. Jadi orang yang menyambut dengan baik orang yang datang, apalagi orang kecil tadi tidak masuk hitungan, ya mungkin tidak punya jabatan, tidak membawa oleh-oleh, tidak menjadikan kita bahagia, kita bisa tetap menyambut dengan simbol air yang sejuk tadi. Matius katakan tetap beroleh berkat, apalagi kalau menyambut dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi baik yang datang maupun yang menerima sama-sama beroleh berkat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya yang saat ini beribadah di rumah. Lalu, apa yang akan kita ambil dengan tema tadi? Lemah lembut menyambut sesama atau lemah lembut terhadap sesama. Kalau mengacu pada pengertian praus tadi, yang tidak hanya sekedar penampilan, maka perlu kita merenung sejenak. Karena lemah lembut yang dimaksud Tuhan Yesus tentu berbeda. Lemah lembut adalah buah, ya, buah dari kehidupan orang percaya. Perjumpaan dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan menghasilkan buah roh yang baik. Ya, salah satunya kelemah lembutan. Ya, kalau kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di sana dikatakan buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sekarang di akhir khotbah saya ini,
Apa iya kita benar-benar memiliki sikap lemah lembut yang tidak dimotivasi kepentingan, yang tidak memandang siapapun? Ya. Kadang kita ini munafik, ya. Terhadap si A kita bisa lemah lembut karena ada keuntungan, ada nilai-nilai yang kita dapat. Tetapi terhadap seseorang yang lain mungkin kita tidak bisa seperti perlakuan kita terhadap si A. Pagi ini kita diajak berefleksi. Apakah saya ini seorang lemah lembut? Kalau selama ini hanya aksesoris, kita diajak untuk merenung. Bagaimana caranya? Tentu kita perkuat kehidupan kita di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Sehingga kelemah lembutan kita itu bukan aksesoris, bukan tambahan, bukan pemanis, tetapi itulah yang sejati sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, dan terhadap siapapun. Saya akan menutup khotbah dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Matius 11 29 bagian B. Matius 11 ayatnya 29 bagian B. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah pagi ini kita akan bersama-sama memperhatikan secara khusus apa yang terjadi di gereja kita, GKJ Pringin. Sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, ada saudara-saudara yang akan dikeguhkan dalam jabatan gerejawi sebagai majelis, atau dalam bahasa yang resmi bahwa dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan majelis karena tidak ada surat keberatan yang sah. Gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan. Yang pertama, sisi ilahi. Gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dan Alkitab sebagai alatnya. Sisi manusiawi, gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya, Tuhan berkenan memanggil para pelayan khusus ke dalam jabatan gerejawi, yaitu penatua, pendeta, dan diaken. Secara umum, tugas penatua dan diaken adalah bersama-sama pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun bidang organisasi gereja. Adapun tugas utama penatua adalah melaksanakan pemerintahan gereja, sedangkan tugas utama diaken adalah memelihara kehidupan jasmani warga gereja, serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum. Saudara-saudara yang akan diteguhkan ke dalam jabatan sebagai penatua dan juga sebagai diaken, dipersilahkan berdiri. Yang pertama, Bapak Yudiartanto, yang nanti akan diteguhkan sebagai penatua, dipersilahkan berdiri di depan mimbar. Kemudian Ibu Sesiana Rustikawati yang nanti akan diteguhkan dalam jabatan diaken. Agar jemaat menyaksikan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas
sebagai penatua dan juga diaken, saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua dan diaken? Kedua, apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus Raja Gereja menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua dan diaken, agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? 3. Apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? 4. Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? 5. Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Terakhir, 6. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara? Bersedia dengan sepenuh hati. Sekarang salah seorang dipersilahkan untuk mengucapkan janji. Waktu diberikan kepada Bapak Yudi Hartanto yang akan mengucapkan janji yang hari ini diteguhkan sebagai penatua, dan Bu Sesi nanti dia akan. Kini untuk Bapak Yudi Hartanto yang hari ini akan diteguhkan, dan saat ini kita bersama-sama menjadi saksi, dan juga Ibu Sesiana Rustikawati, saya akan melayangkan berkat baik sebagai penatua Pak Yudi maupun sebagai diaken Ibu Sesi. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan, di ibadah khusus dan terbatas ini karya Tuhan terjadi dalam kehidupan bersemaat di Gereja Kristen Jawa Beringin. Tuhan telah memilih Bapak Yudi Hartanto dalam jabatan gerejawi sebagai penatua, dan juga Ibu Sesiana Rustikawati dalam jabatan diaken. Kami percaya tatkala Tuhan memanggil dan memilih mereka, Tuhan sendiri yang akan melengkapi kehidupan pelayanan mereka. Kiranya dukungan dari jemaat, dukungan dari keluarga, menjadikan kehidupan baik Bapak Yudi Hartanto sebagai penatua maupun Ibu Sesiana Rustikawati sebagai diaken menjadi saluran berkat dan dipakai oleh Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
yang bertanda tangan di bawah ini, saya Yudi Hartanto sebagai penatua dan Ibu Sesiana Rustikawati sebagai diaken, dengan setulus hati menyatakan menerima pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa dan berjanji setia melakukan tugas jabatan gerejawi serta menjalani hidup sehari-hari berdasarkan Alkitab seperti yang ditetapkan dalam pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa tersebut. Saudara berdua yang baru diteguhkan, Penatua Yudi Hartanto dan Diaken Sesiana Rustikawati, dipersilahkan menghadap ke kursi jemaat. Karena pagi ini kita tahu ibadah secara online, sehingga jemaat tidak bisa secara langsung menjadi saksi peneguhan saudara berdua, tetapi mereka di rumah masing-masing melihat dan menjadi saksi. Jadi di hadapan saudara-saudara Pak Yudi dan Bu Sesi sebagai penatua dan diaken, bahwa jemaat yang saat ini di rumah masing-masing harus saudara pimpin. Dan dalam melaksanakan tugas kepemimpinan gereja, hendaklah saudara-saudara senantiasa mengingat firman Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jemaat GKJ Pringin yang saat ini di rumah masing-masing melihat sekaligus mengikuti ibadah khusus dan terbatas ini, inilah Bapak Yudi Hartanto yang hari ini secara gerejawi resmi menjadi penatua, dan juga Ibu Sesiana Rustikawati yang hari ini secara resmi memiliki jabatan gerejawi diaken. Terimalah penatua diaken yang baru diteguhkan ini untuk memimpin saudara dalam melaksanakan tata pelayanan gereja. Karena itu kasihilah dia, dukunglah dengan doa, daya, dan dana, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Terima kasih. Penatua Yudi Hartanto dan Diaken Sesiana Rustikawati dipersilahkan untuk kembali menghadap ke sini dan dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKJ Pringin yang saya kasihi, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, yang senantiasa kami sapa, kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini secara khusus hamba-Mu mendoakan kehidupan jemaat GKJ Beringin. Kami bersyukur ya Tuhan, masa-masa yang sulit, adanya pandemi COVID-19 dapat kami hadapi dengan mengandalkan kekuasaan dan pertolongan yang dari Tuhan, dengan hidup belajar disiplin dan mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Hingga sampai pagi ini kami boleh merasakan pemeliharaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Mendoakan kehidupan mereka ya Tuhan, baik dari sisi kehidupan ekonomi, pergumulan-pergumulan juga yang mungkin sedang dirasakan baik orang tua, anak-anak yang baru mencari pekerjaan, yang berharap akan pasangan hidup, dan pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap keluarga yang ada di gereja kami. Kami percaya Tuhan tidak berdiam diri, Tuhan merancang dan melakukan hal yang terbaik untuk kami. Kami juga mendoakan untuk pemerintahan kami, bangsa kami, ya Tuhan. Kiranya pemerintah, baik yang di pusat maupun yang di daerah, dimampukan mengelola situasi hidup akhir-akhir ini yang sulit, sehingga mereka menjadi panjang tangan Tuhan untuk kami tetap bisa menikmati hidup, menikmati berkat yang dari Tuhan lewat pekerjaan yang boleh kami jalani. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga bersyukur pada pagi ini atas seizin Tuhan, peneguhan majelis dalam ibadah khusus dan terbatas ini dapat kami laksanakan. Kami hendak mengakhiri doa kami, syafaat kami, dengan doa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan pada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mendasari persembahan minggu terambil dari kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah melimpahkan berlimpah berkat dan rezeki bagi kami. Terlebih jika pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang Engkau berikan. Mohon Tuhan sendiri yang kuduskan dan sucikan persembahan ini, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kami mohon Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan, agar apa yang dilakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, apabila dalam kami memberi persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pulanglah
dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setia melakukan panggilannya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.